Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mem Ratna berdoa semua kita ada dalam perlindungan Tuhan, sehat senantiasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, pembelajaran kita sepanjang hari ini. Mem harap semuanya mengikuti renungan setiap pagi ya anak-anak, jangan di skip ya. Karena saya percaya, kita semua percaya, kita diberkati melalui firman Tuhan yang kita renungkan, dan sepanjang hari apa yang kita kerjakan Tuhan menyertai kamu dan saya. Oke, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan sekali lagi merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati anak-anak-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh memahami isi dari firman-Mu, dan kami boleh diberkati sepanjang hari ini karena hikmat yang Tuhan nyatakan dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap, haleluya, amin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Mem Ratna tidak akan membacakan semua, tetapi Mem Ratna akan mengambil poin-poin dari kitab Daniel pasal 6 ini. Kita tahu bahwa Daniel adalah seorang muda Israel zaman itu, ya, yang waktu itu bangsa Israel mengalami kekalahan dan harus diserahkan kepada Raja Babel, dan dipilihlah beberapa orang muda termasuk Daniel dari keturunan bangsawan dari bangsa Israel, terpilih menjadi orang-orang yang bekerja untuk raja. Dan kita tahu Daniel punya teman yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka adalah orang-orang yang excellent pada zamannya dan sangat diperhitungkan, bahkan dipercaya oleh raja. Nah, di pasal 6 ini, yaitu pada zaman pemerintahan Darius, ya, Daniel ini mengalami pengalaman yang luar biasa. Anak-anak pasti tahu bahwa Daniel dimasukkan ke gua singa, ya. Sekolah minggu pasti sering mendengarkan ya bahwa Daniel dimasukkan ke gua singa. Kita tahu kemudian anak-anak bahwa Daniel ini selamat ya, karena Tuhan menolong Daniel dengan mengatupkan mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Coba kita lihat di ayat yang ke-24. 21 sampai 24 pasal yang ke-6. Saya bacakan ya anak-anak. Dikatakan seperti ini. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Anak-anak sekalian, kita tahu dari cerita ini Daniel begitu disayang raja. Ya, kita tahu kenapa Daniel sampai masuk gua singa. Karena ia kedapatan berdoa. Ya, ada teman-temannya atau ada pegawai-pegawai, wakil-wakil raja yang lain, ada yang iri. Mereka bersepakat untuk menjebak Daniel dengan menghasut raja supaya raja membuat undang-undang atau peraturan yang nantinya akan menjebak Daniel supaya ia dimasukkan ke gua singa. Raja tidak tahu awalnya bahwa bujukan dari orang-orang yang iri kepada Daniel ini adalah untuk membinasakan Daniel, anak-anak. Ya, dan ternyata
kita tahu bahwa undang-undangnya itu isinya adalah apa anak-anak, bahwa tidak boleh satu orang pun pada zamannya itu yang meminta sesuatu kepada dewa, kepada siapapun ya waktu itu selain kepada raja. Mereka tahu bahwa Daniel ini kebiasaannya adalah berdoa, sehingga ketika itu undang-undang disahkan, mereka langsung, kita tahu ceritanya, Daniel langsung ditangkap ketika dia sedang berdoa ya. Raja tidak bisa apa-apa karena sudah disahkan, sehingga Daniel harus dimasukkan ke gua singa ya. Kita tahu semua ceritanya. Nah, Mem Ratna mau kita merenungkan hal yang berikutnya lebih dalam. Kenapa Daniel ini begitu istimewa di hati raja? Kenapa dia bisa luar biasa ya? Dia bisa membuat hati Allah berkenan dan juga hati manusia, dalam hal ini raja ya. Oke, kita akan belajar faktanya di dalam kebenaran Alkitab ini. Yang pertama, Daniel begitu istimewa karena ia memiliki roh yang luar biasa. Kita lihat di dalam ayat keempat, pasal 6 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Anak-anak sekalian, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ya, kalau Mem Ratna bisa jelaskan atau terjemahkan roh yang luar biasa, ini adalah inner man, inner beauty kita. Dia punya inner beauty yang excellent. Dia punya karakter yang kuat. Dia punya jiwa atau manusia batiniah yang excellent, karakter yang manis, buah-buah yang manis dalam kehidupannya. Ya, yang pernah Mem Ratna bahas minggu lalu, ya, dia punya buah pikiran, buah perkataan, buah perbuatan yang nyata, ya. Dia punya roh yang luar biasa, sehingga dia begitu membuat hati raja terkagum dan percaya kepadanya. Yang kedua, anak-anak sekalian, kenapa dia begitu istimewa? Yang kedua adalah, ada nyamuk ini. Yang kedua adalah ayat yang ke-6. Kita buka bersama 6C ya. Maka sebentar. Ayat pasal 6 ayat yang ke-5C, demikian firman Tuhan. Atau saya bacakan dari ayat B. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Yang kedua, Daniel ini adalah orangnya setia. Senang enggak kalau punya teman tuh setia? Senang kan? Punya sahabat setia ya. Tuhan juga senang kalau kita menjadi orang-orang yang setia. Apa itu setia? Kita tahu bersama, setia itu adalah orang yang tetap melakukan sesuatu ya, sekalipun apapun terjadi. Contoh, setia belajar ya, berarti dia tetap belajar sekalipun mungkin pandemi gini online, dia tetap belajar, berarti setia. Setia kepada temannya sekalipun temannya lagi banyak uang atau tidak banyak uang, kamu tetap mau menjadi temannya, itu namanya teman yang setia ya. Sekalipun temannya lagi happy ataupun lagi sedih, kamu tetap menjadi temannya, itu berarti kamu setia. Atau juga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun keadaan baik tidak baik, kita tetap mau mengucap syukur, tetap berdoa, itu namanya orang-orang setia. Nah, Daniel ini juga kedapatan setia di hadapan raja. Dia tetap melakukan hal-hal yang baik, baik dilihat maupun tidak dilihat. Dia setia, anak-anak ya.
Oke, yang ketiga ia adalah di ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Anak-anak sekalian, yang ketiga, Daniel ini begitu istimewa karena ia rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan. Inilah saya rasa kunci di mana dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia punya karakter yang excellent karena dia punya relation dengan Tuhan yang baik. Ya, dia rajin, apapun yang terjadi dia rajin berdoa, ya. Bahkan dia ditangkap ketika dia lagi berdoa. Ketika peraturan itu dibuat, bukannya dia takut untuk berdoa, dia malah tetap melakukannya. Dia tetap berdoa, tetap memuji. Dan kita tahu akhirnya Daniel diselamatkan, ya. Oke, yang keempat terakhir, anak-anak, kita belajar kenapa Daniel begitu istimewa dan berkenan di hati Allah dan juga Raja, yaitu karena dia percaya kepada Allahnya. Ayat 24 kita lihat, ya. Ayat yang ke-24 dikatakan seperti ini. Lalu sangat bersukacitalah Raja. Ayat yang ke-B, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Yang keempat, sekali lagi, Daniel begitu istimewa karena dia sosok yang mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, ya. Imannya teruji ketika dia dihadapkan dengan persoalan yang terpampang nyata di hadapannya, itu singa yang buas, ya. Dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Imannya teruji di dalam persoalan. Dia mempercayai Tuhan yang biasa dia sembah, dia layani, dia cintai setiap saat. Nah, keempat hal ini anak-anak, mari kita belajar bersama. Seperti Daniel, kita mau menjadi anak-anak yang istimewa. Kamu dan saya istimewa. Sehingga kita tahu akhirnya Daniel menjadi kesayangan Raja. Dia dipercaya. Bahkan orang-orang di sekitarnya. Ayat terakhir, ya. Dikatakan di pasal yang ke-6 masih. Di situ di ayat yang ke-25 Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan seterusnya ayat yang ke-27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, pemerintahnya tidak akan binasa. Dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, ya. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Anak-anak, akhirnya orang-orang di sekitarnya, raja pun menghormati Allahnya Daniel, menghormati imannya Daniel, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Daniel. Mari sama-sama dengan Memratna kita belajar untuk meneladani karakter Daniel. Yang pertama, dia mempunyai roh yang luar biasa. Yang kedua, dia setia. Yang ketiga, ia rajin berdoa. Dan yang keempat, ia percaya kepada Tuhan Allahnya. Ya, oke, puji Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang excellent, yang luar biasa, yang boleh menjadi alat kesayangan Tuhan untuk generasi kami pada saat ini. Biarlah kami menjadi Daniel-Daniel masa kini yang memiliki roh yang luar biasa, yang setia, yang rajin berfellowship dengan Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan.
dalam segala keadaan dan yang terus mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, ya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Roh Kudus memimpin anak-anak supaya selalu ingat dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami menjadi anak-anak yang istimewa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.